Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, saya sempat untuk membuat rekaman yang kesekian kalinya untuk mata kuliah interpretasi pemanduan wisata. Topik ini akan didelivery pada minggu kedua. Mudah-mudahan dalam 2 kali rekaman per 10 menit, topik atau materi ini bisa saya sampaikan. Untuk mempermudah eh, eh, materinya disampaikan dan Anda bisa konsentrasi dalam menerima materi, akan saya kecilkan atau bahkan hilangkan videonya nanti. Sehingga Anda fokus kepada InFocus atau PPT, PowerPoint, maaf. Baik, jangan lupa sebelum Anda membaca keseluruhan atau melihat keseluruhan video ini, like dan subscribe ya channel ini agar uh, lebih bermakna dan saya juga lebih semangat nanti bikinnya. Oke, topik kita atau pertemuan kita kali ini membahas, Anda lihat ruang RPS yang sudah saya buat 2 minggu lalu, sudah saya tampilkan. Topik ini minggu kedua kita membahas tentang ruang lingkup dan etika pemandu wisata dalam mata kuliah interpretasi pemanduan wisata. Agendanya ada 3, nanti sekali lagi, nanti bagian 1 dan bagian 2 mudah-mudahan bisa saya selesaikan dalam waktu 10 menit. Tolong Anda lihat, tolong Anda baca dengan baik. Nantinya bisa kita bahas minggu depan pada saat live conference. Itu kompetensi dasar pemandu dan klasifikasi wisatawan, termasuk yang nanti video kedua membahas etika dan tanggung jawab dari pemandu wisata. Oke, apa sih learning objektifnya setelah belajar materi ini? Anda jadi memahami kompetensi apa yang menjadi dasar bagi pemandu wisata atau guide. Lalu yang kedua, mengenal klasifikasi pengunjung atau wisatawan. Terakhir nanti di video kedua, mampu membedakan etika dan tanggung jawab sebagai supporting utama kompetensi dari seorang guide. Oke, sebelum kita mulai. Pertanyaan saya di gambar ini. Saya ingin Anda berpikir dulu, apa bedanya antara bisa dan kompeten? Mampu dan kompeten. Ability dengan capability dan kompetensis. Oke, beda. Ability hanya mampu bisa atau bisa. Contoh, Anda mampu bicara. Saya bisa bicara. Saya mampu mengolah. Saya bisa mengolah misalkan, ya. Di sini rumusnya di tengah ada capability dan capacity. Kapabilitas dan kapasitas itu harus ditingkatkan. Dikawinkan dengan tadi kemampuan sehingga muncullah kompetensi. Artinya kompetensi ini lebih dari hanya sekedar bisa. Tadi bisa bicara, bisa, semua orang sudah mulai bisa bicara di atas umur 5 tahun. Mungkin fasih pada saat umur bahkan ada yang 5 tahun fasih, 6-7 tahun. Tetapi mampu bicara yang menarik, mampu bicara yang terstruktur, mampu bicara interpretasi, itu beda. Jadi kompeten itu bukan hanya mampu, tetapi lebih dari itu. Oke, kompetensi, kompeten, lebih baik dari hanya mampu. Oke, mudah-mudahan Anda paham. Nah, lantas apa sih kompetensi dasar yang dimiliki pemandu? Ayo, kalau live nih, saya pengen banget nanya satu karakter guide aja yang baik. Ada yang jawab misalkan murah hati, senyum, ready to help, baik, pinter, wawasan luas, dan lain sebagainya. Oke, silahkan Anda jawab. Oke, ini nanti kita bahas. Saya pengen Anda lihat dulu, ini uji kompetensi dari LSP Pramindo kalau saya tidak salah. Ini Pramindo. Ada 18 poin yang harus dikuasai untuk menjadi pemandu wisata. Ada kompetensi dasar, ya, R itu yang nyambung banget dengan pariwisata, dengan keterampilan memandu, dan ada kompetensi yang dasar yang Anda butuhkan, ya, ini yang PAR, termasuk pariwisata. Ini rata-rata yang par uji ini bisa juga dipakai bukan hanya kompetensi pemandu. Jadi ini lebih ke umumnya lah. Kalau R tadi nyambung banget dengan pemandu.
Oke, yang nyambung dengan pemandu apa? Menyusun rencana perjalanan, perangkat perjalanan. Ini nanti kita bahas di mata kuliah yang lain ya. POPW dan BPWI. Informasi wisata kita bahas di sini nanti di mata kuliah ini. Pelayanan penjemputan dan pengantaran ya di sini dan di semester depan. Informasi, mengelola, interpretasi di sini di mata kuliah ini. Pemanduan di objek wisata akhir-akhir nanti dan nanti fokus prakteknya di semester depan. Interpretasi wisata pasti di mata kuliah ini, laporan pemandu wisata juga kita ingatkan di mata kuliah ini semester depan. Yang lain ini masuk ke dalam beberapa mata kuliah lain. Ini dari LSP Pramindo, ini kompetensinya ya. Lalu kita lihat dari LSP Cakra Wisata. Hampir sama, ada menyusun rencana perjalanan, tapi berbeda ya. Menyusun rencana perjalanan, harus mampu mengenali dulu, kompeten dalam mengidentifikasi destinasi, pola, dan lain sebagainya. Kedua, menyiapkan perangkat perjalanan, memastikan perangkat perjalanan tersebut jadi. Ketiga, menyiapkan informasi wisata dari menyusun sampai yang lokal dan umum. Dan umum dan lokal. Terus transfer in, transfer out, in out, ini juga adalah sebuah kompetensi dari LSP Cakra Wisata yang dites. Menyampaikan informasi, melakukan pemanduan, memimpin perjalanan, dan lain-lain. Nanti saya masukkan di Google Classroom, tinggal Anda lihat. Oke, tapi memang ada perbedaan antara Pramindo, Cakra Wisata, dan yang lain-lain. Intinya tidak sama. Jadi LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi, menguji sesuatu yang beda, ya, tapi sama. Beda judulnya, tetapi mungkin kalau kita perhatikan baik-baik, dia ada perbedaan, tetapi ada juga kesinambungan. Makanya mata kuliah ini tidak hanya berdasarkan SKKNI atau uji kompetensi, tetapi lebih utuh karena dan dia akan di breakdown ke dalam beberapa mata kuliah. Oke, di mata kuliah ini salah satu yang penting yang nanti Anda harus kuasai sebagai kompetensi dasar adalah memahami pengunjung atau wisatawan, termasuk mengolah informasi nanti menjadi interpretasi menarik yang sesuai dengan karakter, kebutuhan, dan keinginan wisatawan. Itu dasarnya ya. Setelah dasar nanti, minggu-minggu selanjutnya kita akan belajar teknik, kita akan belajar bagaimana how to do, practice di interpretasi dan pemanduan wisata. Oke? Nah, tadi di awal saya bilang bahwa kompetensi dasar yang kami ingin Anda ketahui adalah memahami wisatawan. Ada beberapa nih karakter wisatawan berdasarkan pengetahuannya. Yang satu, wisatawan yang tidak tahu awalnya, tetapi dia ingin tahu. Gitu ya. Kalau Anda bawa yang kayak gini, enak nih. Tidak tahu Bali, tidak tahu Bandung, tapi dia ingin lebih tahu tentang Bandung. Kedua, wisatawan yang sudah tahu, sudah pernah ke Bandung, baca tentang Bandung, dan ingin lebih tahu tentang Bandung. Ini sih rata-rata sekarang saat ini. Karena kan tahu itu bisa lihat dari internet atau website ya. Yang ketiga nih, agak cukup repot dan tantangannya banyak. Wisatawan yang telah tahu dan ingin merasakannya lagi, mencocokkan pengetahuannya itu dengan pengalaman sebelumnya. Experience more. Wants to experience again. Oke? Sebelum menjadi guide, kita harus mencoba menjadi pengunjung. Nah, ini. Jadi Anda nanti sebelum jadi guide atau belajar jadi guide, kalau ada waktu jalan-jalan dengan orang tua, teman, dan lain-lain, pakai itu. Karena nanti Anda tahu bagaimana karakter Anda. Oke, setiap wisatawan memiliki perbedaan sebagai berikut. Kemampuan untuk memasuki tempat baru. Jadi setiap wisatawan pengunjung itu beda-beda. Ada yang mampu langsung beradaptasi, langsung tertarik dengan sosial, hal-hal sosial, atau ada yang antipati atau tidak mau dan lain sebagainya. Ada yang tertarik, yang kedua dalam berkunjung, ada yang karakter kunjungannya beda-beda. Mengenai wisatawan, kita akan bahas lagi minggu depan. Anda akan praktek, di prakteknya itu tentang memahami wisatawan minggu depan. Tapi saya ingin kasih materinya sekarang, jadi minggu depan itu kita lebih fokus di prakteknya. Oke. Kusuma ini dari papernya, draft book chapternya membagi wisatawan ke dalam 4. Ini wisatawan muslim ya, atau pengunjung muslim yang lagi tren nih. Saya berharap kita bisa bikin sesuatu tentang wisatawan muslim nanti di mata kuliah kita atau mata kuliah yang lain. Sebelah kiri saya ya, atau tampilannya di sebelah kanan, yang Anda lihat dari sini, nomor 1 itu ada strict compliance. Lalu yang kanan itu liberal compliance. Strict ini orang-orang muslim yang benar-benar strict. Harus punya halal food, harus sholat tempatnya dan lain sebagainya. Sedangkan kanan ini liberal lah. Misalkan sholat,
bisalah di akhir-akhir, bahkan tidak sholat. Kalau yang moderate itu bisa di akhir-akhir, di tengah-tengah. Kalau strict begitu azan langsung sholat. Itu contoh-contohnya ya. Kalau bubble itu suasananya. Oke, jadi ada beberapa. Ini bisa kita bahas lagi minggu depan. Nanti saya bahas lagi. Hanya saya kenalkan dulu. Itu dulu karena waktunya juga sudah 10 menit. Saya mau Anda paham dulu antara kompetensi dasar ya dengan kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang guide. Yang perlu Anda tahu sekarang Anda mampu mengenal wisatawan ya di materi ini dan nanti bagaimana mengolah informasi yang cocok dengan wisatawan atau pengunjung ini. Itu dua hal yang penting di materi 10 menit ini. Terima kasih, sampai ketemu di video materi kedua. Terima kasih. Assalamualaikum.